Zubair bin Awam punya 1000 orang hamba sahaya, dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita. Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim, bagian daripada para mujahidin, dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali ulama-ulama Islam darinya asalnya dari hamba sahaya, seperti Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Sampai ulama hadis mengatakan orang yang paling sanad dalam hadis itu sanad emas namanya, jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi adalah Imam Malik dari Nafi'. Ini bantan budaknya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Ini dikatakan sanad emas. Nafi' ini adalah bekas budak, dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan, dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina, dipekerjakan keras. Ini semua tidak ada dalam Islam. Tapi yang ada adalah dididik dalam Islam, dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri. Seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan, dan yang lebih besar daripada itu, hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka. Kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahrirur raqabah, fatahrirur raqabah. Selalu kita temukan ada bebasin budak, bebasin budak. Contoh, zakat mal. Salah satu alokasi zakat mal adalah ar-riqab namanya, pembebasan budak. Jadi kita bisa nebus budak, itu bebasin budak dengan zakat mal. Kemudian juga budak bisa dipakai untuk membayar kafarah, denda dalam Islam, seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan kayak sekarang misalnya, insya Allah tidak terjadi. Ada orang berhubungan suami istri, batal puasanya karena ya melakukan hubungan biologis, maka kafarahnya, dendahnya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, dia pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas, gitu kan. Ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya, tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya. Kafarahnya bebasin budak, atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan. Dan banyak hukum-hukum syar'i. Bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita, namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, saya mau bebas, tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya. Maka tuannya mengatakan boleh, silahkan ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang, baiklah, saya akan bayar setiap bulan 1 juta. Berarti 10 bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya. Kemudian 10 bulan kemudian dia bebas, gitu kan. Bisa juga hukum syar'i, kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, bekerja sama dia, membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi 2 atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Zubair bin Awam memiliki 1000 orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang diperjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan, dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka, itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Semuanya, pendapatannya dari 1000 orang, gitu kan, semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersedekah. Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin, tidak, sama sekali diinfakkan semua di jalan, atau disedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.